Pertama HPmu ditaruh dulu, jangan dipegang, biar kamu fokus. Itu masih kamu pegang dulu. Iya, iya aku taruh. Baik, apa keluhanmu Mbak? Coba. Aku tiba-tiba berubah Bang, dari omong aku yang Jawa dulu, terus sekarang ngomongku bahasa. Waduh, sinyalnya. Sinyalnya Mbak, naik lagi kamu. Nanti naik lagi ya. Sinyalnya itu, sinyalnya Mbak. Astagfirullahaladzim. Sinyal itu, sinyal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinyalmu Mbak. Iya Bang. Kok gak bisa on cam ya? Bisa. Itu mungkin sinyalmu yang bermasalah itu. Nah itu. Oke, ulangin. Ulangin. Aku Bang tiba-tiba itu nggak tahu aku tiba-tiba berubah dari awalnya itu aku itu pijet pegel gitu kan capek pegel dipijetin nggak tahu kayak kayak kesurupan atau gimana nggak tahu yo pokoknya pingsan sebentar lah setelah itu nggak tahu tiba-tiba sudah hampir 2 tahun ini ngomongku berubah gitu Berubah. dan aku bingung. Berubah. Iya, ngomongku dulu kan Jawa, Jawa biasa gitu. Sekarang bahasa Indonesia, kadang bahasa Madura, kadang bahasanya itu berbeda-beda gitu. Dan aku bingung apa yang ada di badan dan apa yang harus aku lakukan sehingga semuanya hancur dari karir, dari suami istri, dari anak aku, pokoknya hancur semua sampai aku tuh dibuang dari keluarga aku karena sudah tak kenal aku. Tak kenal aku, bahkan tetanggaku pun nggak tak kayak kayak nggak aku, ini nggak aku, karena omong aku sudah berubah. Dan aku bingung dengan keadaanku. Setiap ada yang dekatin selama aku jadi janda, itu cuma butuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah mentok, udah nggak ini karena aku campur di dalamnya dan aku bingung apa yang harus aku lakukan. Aku udah kemana-mana dan aku bingung bang. Tolong bantu aku. Kamu merasa ada yang aneh di dalam Apa? dirimu? Iya banget. Kadang itu masuk itu kayak di hatiku bilang gini, siapa ini yang masuk ya? Kok beda gitu. Ngomongnya mulai beda-beda gitu. Kadang kok ngomong gini nih siapa ya? Aku ngerasain tapi ada yang masuk. Kadang ngerasain di sekitarku ada banyak kayak siapa gitu dan aku sering ngomong kayak ibarat aku kayak bikin sedikit loh. Kayak aku manggil ibu. Ibu bantu aku bu, kayak aku itu nggak manusia di sini gitu kayak aku di sana gitu apa sih yang terjadi di aku bingung sebenarnya aku siapa gitu aku bingung sekali. Kamu bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat orang, makhluk kasat mata? Kalau melihat secara langsung ini nggak bisa tapi kayak di sini kadang terlihat gitu. Terlihat seperti apa? Kayak sosok wali gitu terus kadang kayak kayak emang kalau ini yo ada yang meninggal gitu kayak lihat terlintas oh itu kok ibu itu gitu kadang ada makhluk misalnya kan aku dulu lewat dari misalnya mau ke arah ke pasar gitu kan kok ada di situ gini oh mau kemana gitu oh iya aku mau ke sana gitu bicara kontak nggak tahu mulutku bicara sendiri dan kadang itu aku kalau berpergian kiranya bahaya aku baca Al-Fatihah terus sampai aku itu puasa sadan kabeh aku selalu lakukan sholat malam selalu aku lakukan puasa weton selalu aku lakukan demi menjaga hal-hal yang negatif di badan gitu semua yang mendekatkan diri sama yang kuasa aku sudah berusaha ini mulai mulai ada yang agak getar-getar di mana di badan aku kadang itu nangis sendiri karena bingung dengan keadaanku. Baik. Gak ada yang Baik, udah nangkap itu. Ya, udah nangkap. Kamu mau dicek dengan ikhlas, khusyuk. Apa adanya. banget. Kalau seandainya terjadi pusing, mual, muntah, berkeringat dan badanmu bergerak tanpa kendali, kamu jangan lawan, ikutin aja. Paham? Ada kresek enggak? Siapa tahu nanti muntah. Nggak ada, insya Allah sini saja nggak apa-apa nanti aku bersihin. Kalau badanmu bergerak tanpa kendali, jangan dilawan, ikutin. Kita mau gali di sini ikhlas.
Kamu Masih berdoa, pas mohon pada banget Allah, aku. mohon pada Allah. Tunjukkan ya Allah, jika ada sesuatu yang tidak baik di dalam diri hamba ini ya Allah. Kalau sudah amin ya rabbal alamin. Kamu yakin kuasa Allah? Yakin banget, Kamu yakin yakin. kekuatan doamu? Yakin. Yakin. Kadang aku yakin Allah Udah dengar cukup, semuanya. cukup. Sekarang kamu cukup lihat abang, apapun reaksinya jangan ditahan. Lihat abang sini. Ikutin aja, bergerak badanmu biarkan. Siapa kamu di badan ini? Aku penunggu badan. Kamu lihat sini, siapa kamu di badan ini? Aku penunggu badan ini, Bang. Apa tujuanmu di sini? Menjaga dia. Aku kasihan sama dia, Bang. Kasihan banget aku. Kamu kasihan sama dia. Kamu tahu ndak? Hadirmu di badan dia itu membuat dia tersiksa. Kasihan gimana kamu? Aku enggak apa? Kasihan di mana kamu sama dia? Kasihan dia, nasibnya itu kawit kecil, dia itu menderita terus. Kasihan aku. Berikan suaramu apa wujudmu. Kita ngomong baik-baik. Berikan wujudmu. Tunjukkan gerakanmu. Astagfirullahaladzim. Berikan gerakan. Berikan gerakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tunjukkan gerakan. Apa wujudmu? Apa wujudmu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berikan. Astagfirullahaladzim. Ikutin apapun yang terjadi di badanmu. Ikutin saja. Ikutin saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini ya, lihat gerakannya ini ya. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku eyang dari anak ini. Kamu eyangnya dari anak ini. Apa tujuanmu? Apa tujuanmu? Menjaganya. 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 Udah berapa lama kamu di sini? Sudah semenjak dia dalam kandungan. Sudah semenjak dia dalam kandungan. Kamu yang termasuk buat dia bisa berbahasa berbeda-beda itu kamu. Kamu. Yang Karena dia bisa bukan melihat wanita biasa. makhluk-makhluk halus itu kamu juga. Iya, karena dia titisan aku. Dia titisan kamu. Apa tujuanmu di badan ini? Menjaga cucuku. Menjaga cucu. Baik. Kamu sadar enggak? Hadirmu dalam dirinya itu membuat dia bermasalah. Dijauhkan keluarganya. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu siapa dirinya. Kamu sadar? Karena itu sadar. Karena itu memang ujian dia untuk mencapai puncak dirinya dia nantinya berada di mana. Puncak apa di situ? Puncak apa yang mau dicari? Puncak dalam hidup ini akhlakul karimah. Insya Allah aku bisa menjaganya. Tidak perlu, dia ada Allah. Tidak perlu kamu jaga dia. Kamu sadar kehadiranmu itu bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengenal akan dirinya sendiri. Dampak sangat tidak baik kamu hadir di dalam dirinya. Paham kamu di situ? Dia dikucilkan dengan keluarganya karena kamu hadir di sini. Karena dia memang aku jauhkan dari orang-orang yang jahat, keluarganya jahat sama dia. Tidak ada namanya keluarga jahat. Kamu jangan menyesatkan di sini. Maaf, karena dia itu anak tiri dan di situ banyak orang menjahati dia. Kita melindungi dia untuk sementara, menjauhkan untuk sementara. Tidak perlu adanya kamu di sini. Dia ada Allah tempat dia bermohon. Paham? Hadirmu itu. Dia bisa melihat makhluk halus. Dia terganggu. Apakah itu tidak mengganggu? Coba. Dia sakit-sakitan. Insya Allah tidak sakit. Bagaimana tidak sakit? Bagaimana dia tidak sakit? Mentalnya itu bermasalah. Itu sakit dia rasakan. Bagaimana kamu bilang tidak sakit itu? Mentalnya bermasalah ini. Ayo. Kamu keluar baik-baik. Bukan tempatmu di sini. Dia ada Allah di sini. Ya. Kasihan dia. 2 tahun lebih dia menderita ini. Dijauhkan, dikucilkan. Oke, kamu bilang ibu tiri dan lain-lain. Oke. Bagaimana dengan keluarganya, tetangganya? Apakah semuanya itu orang jahat? Kamu jangan membenarkan sesuatu dan menyalahkan yang lain. Apa tujuan tertinggi dalam hidupmu? Akhlakul karimah. Kamu keluar baik-baik, kasihan dia. Paham? Tidak ada bentrok di sini, tidak ada bentrok-bentrok, tidak ada ribut-ribut. Ya, kasihan dia. Kamu lepaskan buhulnya. Biarkan dia hidup tenang, dia ada Allah. Paham di sini? Kamu bisa ngerti, paham? Kasihan dia. Kalau kamu menyayangi dia, kalau kamu mengakui itu cucumu, kasihan dia. Jangan siksa cucumu. Saat ini
Kamu keluar dari badan ini nanti. Biarkan dia hidup sendiri. Dia ada Allah. Kamu tahu jodohnya terhalang oleh kamu. Kenapa? Kamu mau kucilkan dia supaya dia hidup sendiri di bawah kendalimu. Itu tujuanmu. Paham? Benar di situ? Dia ada mau pasangan, dia mau ada pasangan, dia mau ada jodoh, dia mau ada suami, ada anak. Dia perlu punya hak untuk bahagia. Paham? Paham? Kamu keluar baik-baik. Keluar baik-baik. Kamu lepaskan buhulnya, yuk. Kamu lepaskan buhulnya. Kamu lepaskan buhulnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Keluar. Istighfar, Mbak. Istighfar kamu. Terus keluar. Kamu lawan istighfar, Mbak. Istighfar. Istighfar, istighfar, Mbak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan pejamkan matamu. Oke, jangan pejamkan matamu. Istighfar, istighfar. Oke, atur napasmu. Atur napasmu. Ya, istighfar ya, istighfar. Ini konten, Kang. Iya, konten. Ini konten. Orang lagi kesusahan, lagi sakit, lagi kita doakan, lagi ikhtiar, konten. Tapping aja yang aneh-aneh, itu membantu untuk kita blok yang rusuh-rusuh seperti itu. Aku nggak tahu kepada siapa lagi aku minta tolong, Bang, tolong aku banget. Aku nggak tahu harus kemana dan aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya. Seperti ini keadaan saudara kita. Konten dibilang ini, lihat. Dari rezeki yang dulu baik-baik saja, dari keluarga yang baik-baik saja semua. Sampai aku mencoba untuk membuka hati, semua gagal terus. Semuanya hancur. Usahamu hancur. Dari anakku yang baik-baik saja, anakku pun ikut cerai dan kita berdua tidak ada suami. Lepaskan Kita aja. tinggal berdua. Lepaskan aja, Mbak. Lepaskan. Terus apa lagi? Rumah tanggamu hancur juga. Tidak ada yang tersisa lagi. Aku sekarang ngontrak tidak di rumah aku sendiri. Rumahku aku tinggal semua, padahal aku punya rumah 3. Walaupun jelek-jelek aku punya rumah 3. Keluargaku nggak kenal sama aku. Bahkan semua orang menghujat aku. Aku nggak tahu lagi harus kemana. Aku sudah pergi kemana-mana. Tapi aku tetap seperti ini. Aku susah untuk cari rezeki dan nggak tahu, aku bingung, selalu ada masalah. Sedangkan aku sendirian. Aku harus berpikir dengan siapa? Aku harus minta pertimbangan dengan siapa? Aku nggak tahu. Aku harus berjalan kemana selanjutnya ataukah gimana? Nggak tahu. Kalau aku ingin melangkah, ingin ada yang
aku pengen punya suami lagi lah misalnya kayak gitu. Siapa tahu untuk beban aku itu agak berkurang. Jadi Mbak, Tapi kadang ada yang marah dan kalau aku ya terus dulu. Ada yang marah gimana? Coba. Ada yang dimarah gimana? Yang kamu rasakan? yang namanya pacaran kan kadang ada sedikit masalah gitu kan. Dan di situ ikut campur, ngata-ngatain yang enggak gitu. Kan dianya enggak tahan tuh gitu. Padahal hati aku yang sebenarnya itu udah nyaman gitu. Tapi kalau bilangnya kalau dia nggak benar-benar baik sama aku, nggak tega dia gitu. Dia cariin yang benar-benar baik, bisa menjaga aku, bisa membimbing aku, bisa menuntun aku di jalan yang benar. Katanya gitu. Ya memang suamiku dulu nggak pernah tahu agama dan dia Baik, itu kasihan sama aku katanya. baik Mbak. Ini anakmu sendiri bahkan menjauhi kamu. Anakku dulu pas aku berubah, pas mau berubah anakku pergi dari aku. Sekarang dikembalikan dalam keadaan gak bersuami, sekarang ikut aku. Kita sama-sama janda dua-duanya dan dia ikut aku satu rumah di kos aku. Masya Allah. Dilihat pandang orang gimana tuh? Kalau dua-duanya janda, ibu dan anak, harus apa yang aku lakukan? Sedangkan kita itu butuh makan, butuh kehidupan. Aku gak tahu harus gimana, apakah aku harus nikah lagi ataukah harus aku jalani seperti ini pasrah dengan yang kuasa karena ini sudah takdir aku ataukah gimana? Aku juga setiap malam aku nggak pernah ninggalin, alhamdulillah nggak pernah ninggalin sholat malam. Aku selalu mendekatkan, minta petunjuk apa yang aku harus lakukan jika aku memang dari orang-orang pintar katanya aku dikasih kelebihan apa terus aku ini aku harus bagaimana kan aku nggak tahu tuh bang. Kalau memang ini aku harus bagaimana ke depannya, aku mohon bimbingannya. Kan aku gitu tuh, kalau Allah memang memilih aku orang yang kayak gini, tolong bimbing aku ya Allah, tolong tuntun aku, arahkan aku harus bagaimana? Kan aku selalu minta seperti itu tuh. Aku selalu nangis di sepertiga malam. Bagus. Aku memang orang Itu bagus Mbak. dan awal-awalnya itu kayak aku dikasih sesuatu, Bang. Awal-awalnya itu, nggak tahu pas aku sholat tahajud itu kan, pas di saat itu kan anakku pergi dari aku mikirin anakku tuh. Saat itu aku sholat setiap malam, aku nggak bisa bimbing anakku, pergi dari aku. Aku tuh kayak dikasih sesuatu nggak tahu ya dia itu berupa asap gitu. Baik. Asap Sebentar abang lalu simak dulu masukkan ya. ke dalam Sebentar ya. badan. Untuk kalian yuk rekan-rekan yang sekiranya bermanfaat ini, yang ingin follow akun abang silakan follow, supaya nanti dalam setiap live ada notifikasinya nanti kalian. Di sini bukan untuk abang kalian percaya atau tidak, no. Di sini tujuan kita mencari solusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana. Seperti salah satunya ini Mbak ini, kebingungan, tidak tentu arah. Ini kita mau cari tahu. Termasuk saran-saran kalian yang baik-baik di bawah itu sangat luar biasa masukan dari kalian. Abang baca ada dekatkan diri sama Allah, jangan jauh dari Allah. Luar biasa. Itu cara kita untuk berbagi hal-hal yang baik. Menguatkan saudara kita yang saat ini sedang rapuh. Bagaimana kalau kita berada di posisi seperti Mbak ini? Bagaimana kalau keluarga kita seperti ini? Anak kita, ibu kita, orang tua kita, adik kita. Kita semuanya saudara, merasakan senasib sepenanggungan. Berikan masukan-masukan yang terbaik kalian. Insya Allah. Itu kita mencari solusi bersama. Ada Mbak, dekatkan dirimu pada Allah. Ya, ada di situ. Itu. Bukan untuk kalian percaya atau tidak. Jangan permalukan diri kalian. Sudah tahu kalian tidak percaya, tapping di sini aneh-aneh. Kalian dilihat orang di sini. Secara tidak langsung kalian mempermalukan diri kalian. Kenapa mempermalukan? Sudah tahu kalian tidak percaya, maksa di sini. Kalau tidak percaya, tidak bermanfaat, keluar blokir.
Nanti meledak hati kalian. Simple kok, ya. Simple. Tidak percaya, keluar, blokir akun abang. Bermanfaat, follow akun abang. Kalau tidak, jangan. Kita mencari solusi, bukan mencari sesuatu untuk kalian percaya. Bagaimana ini apabila terjadi sama kita? Jangan permalukan diri kita. Tapping yang aneh sendiri di antara orang di sini, dia yang aneh. Itu mempermalukan diri sendiri. Mbak ini bukan percaya sama abang, tapi kita itu untuk berbagi loh. Bagaimana abang solusi ini abang? Walaupun tidak menemukan solusi, paling tidak yakinin yang dia ungkapkan itu paling tidak meringankan beban perasaan dia. Ada tempat curhat. Iya. Karena aku gak ada yang untuk mengadu kepada siapa lagi, ya memang aku setiap malam mengadu sama Allah. Tapi setidaknya kan aku ingin mengadu dengan yang nyata gitu loh, Kak. Harus kemana? Karena ke orang pintar pun kan harus ada duit gitu. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan Oke, di sini. ini kita libatkan Mbak ya. Ini bukan abang sendiri, kita bersama-sama mencari solusi. Ini ada rekan-rekan saudara-saudara kita yang berhati baik Mbak hadir di sini. Ya. Menyaksikan, menyimak apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu sampaikan. Ya, sekarang kita berbagi sama saudara kita yang hadir di bawah. Rekan-rekan, saudara-saudara abang di sini. Engkau kalian yang memiliki hati yang mulia. Kira-kira apa solusi untuk Mbak ini? Mbak, mudah-mudahan ini bisa menguatkan moral batin kamu bahwa kamu tidak sendirian, itu loh ya. Coba berikan masukan apa yang sebaiknya untuk Mbak ini lakukan. Mbak, coba kamu simak tappingan ini rekan-rekan. Coba. Jadi kamu tidak sendirian di sini Mbak. Kita semuanya ada saudara di sini. Tuh lihat, kamu baca tappingan. Kalau sanggup baca. Terima kasih. Tuh. Aku juga bingung, nggak tahu apa yang harus aku lakukan walaupun aku mencoba semangat. Tapi keadaanku seperti ini, nggak ada keluarga maupun siapa yang mendukung aku atau dekat dengan aku Tapi kamu dan lihat, anak aku. ini 1.300 orang hadir di sini ini mensupport kamu loh. Kamu tidak sendirian Mbak. Nah ini menguatkan Kasih semuanya. supaya kamu merasa kamu tidak sendirian di sini. Tuh lihat, sampai kamu tidak bisa baca tappingan itu. Nah ini saudara-saudara kita ya hadir di sini untuk menguatkan kamu. Itu loh, kita mencari solusi di sini. Ya, tuh kamu lihat itu. Bagaimana ini antusiasnya saudara-saudara kita di sini. Kamu kuat Mbak. Tuh lihat. Ada yang bilang Aku kamu harus memang kuat. kalau keluar rumah memang aku nggak pernah menunjukkan kesedihanku, walaupun di status apa nggak pernah menunjukkan. Aku nangis tuh kalau di belakang pintu masuk rumah. Aku terpuruk. Kalau keluar semuanya sudah bahagia, kan aku nggak ingin semua orang itu tahu kesedihanku, Bang. Karena menjangannya uang kan kadang ada yang suka atau tidak. Dan semua masalahku aku simpen sendiri. Aku gak mau memperlihatkan ke tetangga aku atau ke teman aku. Ayo rekan-rekan yuk bagikan dulu yuk. Bagikan yang belum follow berkenan bermanfaat silakan follow. Yuk bagikan dulu bagikan ya. Mudah-mudahan ini edukasi untuk kita. Banyak di luar sana permasalahan-permasalahan di situ, kebingungan di situ. Kita mencari solusi di situ. Kalian yang membagikan. Aku dari Jepara, Jawa Tengah. Ya, insya Allah kalian yang membagikan, yang kalian bagikan ternyata dia sakit, dia ada masalah yang seperti ini juga. Dan dia menyaksikan, dia merasakan manfaatnya baik untuk diri dia. Dan dia merasa terima kasih amal jariah untuk kalian yang membagikan ini. Insya Allah. Karena berangkat dari niat baik. Bagikan saudaraku, follow akun abang jika berkenan. Nih Mbak, kamu tidak sendirian Mbak, ya, kamu tidak sendirian. Oke. Makanya aku selain
mengadu sama yang kuasa itu. Bingung aku harus kepada siapa, karena aku setiap ninggalin sholat malam aku nggak bisa karena cuma itu yang bisa membuat aku tenang gitu. Jadi kalau nggak malam-malam aku rindu di sepertiga malam, aku selalu rindu karena di situ aku bisa nangis lepas, bisa Masya Allah. meluapkan aku. Dari puasa Senin Kamis nggak pernah aku itu ninggalin. Puasa awal bulan pun aku lakukan, duha pun aku lakukan. Pokoknya yang bisa mendekatkan diri sama Yang Kuasa, aku selalu lakukan karena aku takut yang masuk di badan aku itu selalu negatif. Makanya dari itu katanya puasa itu bisa, melindungi diri aku dengan hal-hal yang negatif. Makanya aku berusaha semampu aku, walaupun itu ndak makan, walaupun ini Insya aku Allah. berusaha gitu. Yuk. Karena aku bingung, aku harus bagaimana, ke depannya bagaimana. Kalau memang aku ini dibuat rubah sama Yang Kuasa, aku minta petunjuknya, minta bimbingannya. Aku takut dan kayak kalau mau berbuat dosa sedikit itu kayak diawasi Yang Kuasa, jangan, nah itu tidak baik. Dan aku takut sekali dengan perbuatan dosa itu, takut. Takut aku melangkah nantinya itu salah, nggak ada yang bimbing gitu loh. Aku takut, ya nggak ada yang bimbing, setidaknya kalau ada suami kan aku bisa dibimbing lah oleh ini. Tapi aku nggak bisa, kalau kalau nggak benar-benar dia baik dalam hal agama atau bisa bimbing aku, Oke, Mbak, kamu masalah mencari pasangan juga ada masalah. Kamu merasakan ada kejanggalan enggak? Selalu gagal dalam artian gagal, gagal, gagal. Iya, selalu. Dan kalau dia sudah menjauh itu kayaknya dia itu nggak mau balik karena mungkin kadang aku kalau marah itu ya, iya nggak ada yang diprivasi, di kayak diatakan yang mungkin aku nggak masuk akal. Dia memang kalau dia ada yang disembunyikan di aku, misalkan kayak gitu kan. Dibongkar dia semua, dibongkar yang kayak ada di badan kamu itu udah baik, kamu tuh gini 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 gitu. Kasihan dia kalau dapat kamu gitu, dia nanti nanti udah ada yang bimbing lagi gitu, udah ada yang jahit karena dulu suami aku mungkin kurang perhatian, kurang nafkain, kurang bimbing karena enggak pernah bimbing banget. Dan aku pun memang cari nafkah sendiri gitu. Semenjak nikah, bukannya aku seneng nikah itu, aku tetap bekerja keras sendiri gitu. Jadi aku Coba, menghidupi anak-anakku dan aku sendiri. coba ini ada masukan tuh, Mbak. Kalau percaya Allah tuh dekatkan diri pada Allah ya. Tuh, pasrah aja Mbak. Ya selalu. Tuh, lihat ya, kita baca typingan tuh. Kakak harus sabar. Allah bimbing Makasih kakak. Ya. saudara-saudaraku semua. Terima kasih banget atas dukungannya. Tuh. Aku Sabar tuh, makasih sabar banget. sayang tuh ya. Nih, Aku selalu sabar. Semoga semua ini cepat berakhir kamu dan lihat mendapat abang. Sini, kebahagiaan. coba mau di ini supaya batinmu lebih stabil mau. Mudah-mudahan Allah tenangkan hatimu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Yuk, ada kesedihan mau nangis ya, saya nangis sejadi-jadinya jangan ditahan. Kamu lihat abang ya. Ada kesedihan yang teramat, mau nangis jangan ditahan. Lepaskan suaramu ya, lihat abang. Lepaskan suaramu, jangan ditahan. Aku gak mampu menjalani ini semua. Kasihan anakku juga. Kasihan mereka, aku gak bisa hidupin mereka kayak dulu, Bang. Mereka butuh aku. Sekarang aku cari rezeki susah. Aku harus berbagi dengan siapa? Aku malu untuk mengatakan ke semua ini ke orang, aku malu. Ya Allah, bantu aku untuk menghadapi semua ini.
kasih jalan yang terbaik untuk aku ya Allah. Jika aku ada salah, maafkan semua dosa-dosaku. Maafkan semua kesalahanku yang pernah aku berbuat di masa lalu. Maafkan dosa-dosaku terhadap kedua orang tuaku jika aku memang bersalah. Maafkan aku dan bantu aku untuk menyelesaikan semua beban hidupku di dunia. Cukupilah semua kebutuhanku. Aku mohon ya Allah, Lepas, cuma Engkau yang bisa membantu hamba. lepaskan Mbak, lepaskan. Mau menjerit, lihat abang sini ya. Nangis mau menjerit, menjerit. Lihat sini. Lihat sini. Buka mulutmu Mbak. Mau muntah jangan ditahan. Buka mulutmu. Enggak aman. Buka mulutmu dulu ya. Buka mulutmu. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Sambil istighfar Mbak, sambil istighfar, sambil istighfar. Yuk. Tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam. Mau nangis lagi jangan ditahan. Yuk. Ya, ikutin hatimu. Istighfar, istighfar. Yuk. Lepasan aja, mau jerit-jerit Mbak. Astagfirullahaladzim. 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 Aku gak tega melihat anakku menderita, Bang. Aku gak tega, ya Allah. Bantu aku tuh menyelesaikan semua masalahku di dunia. Jika aku minta pilihanmu, aku mohon bimbinganmu, ya Allah. Aku mohon bimbinganmu, ya Allah. Tunjukkanlah hamba di jalan yang benar. Jauhkan hamba dari godaan setan yang terkutuk. Jagalah iman hamba, jagalah iman hamba. Jangan biarkan aku terjerumus dalam laranganmu, ya Allah. Bimbinglah hamba selalu dalam ridhomu. Aku takut akan berbuat dosa. Aku takut. Aku takut gak bisa bimbing anak-anakku. Aku takut gak bisa melindungi anakku dan mencukupi semua kebutuhan anakku. Karena aku tinggal sendiri. Yuk bagikan saudaraku, yuk bagikan yuk. Edukasi yuk. Yang belum follow silakan follow supaya kalian ada notifikasinya nanti bermanfaat untuk kalian follow. Kalau enggak usah. Ya, sekiranya bermanfaat follow. Bagikan. Ibu, aku kapan di dunia, Bu? Ibu, bawa aku pulang. Ibu, bawa aku pulang, Bu. Aku gak sanggup hidup seperti ini, Bu. Bawa aku pulang, Ibu. Bawa aku pulang ke kerajaan seperti dulu. Aku gak sanggup hidup di dunia, Bu. Aku gak sanggup jadi wanita pilihan. Aku banyak dosa, Bu. Aku jadi manusia banyak dosa. Aku gak mau, Bu. Astagfirullah. Aku pengen tenang. Astagfirullahaladzim. Aku seorang titisan ratu, Bang. Aku seorang titisan ratu yang berubah seperti ini. Aku seorang titisan ratu yang ditinggal di dunia ini. Istighfar. Mbak, aku punya tugas di dunia ini yang Mbak, belum terselesaikan. Untuk hal seperti ini kamu lawan istighfar. Istighfar, lawan. Ya Allah. Istighfar. Jangan tutup matamu, istighfar.
Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan ikutin itu. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Apa bang yang aku harus lakukan ke depannya bang? Tolong kasih tahu aku. Asalkan jangan bikin dosa, aku mau Mbak, lakukan apa saja lihat abang, bang. sini. Lihat abang. Jangan. Ya. Iya. Untuk kasus kamu itu tidak bisa di sini Mbak. Akan terbongkar nanti sesuatu yang tidak etis ya. Paham? Ya. Tanpa kamu kendalikan nanti itu akan terbongkar nanti. Dan ini tidak enak kalau disebutkan di sini. Ya, paham? Sebentar. Bang bantu aku ya bang. Bukan abang, kita sama-sama berdoa. Abang tidak bisa apa-apa. Kita berikhtiar bersama. Iya, Ya. kalau ya bang, antarin sama abang. Kalau di sini nanti akan terbongkar sesuatu. Paham? Bahkan yang jauh, yang tidak etis, yang tidak enak, tidak layak untuk dikonsumsi ini publik. Ya. Kita berdoa bersama, kita berikhtiar bersama. Kamu lebih baik gunakan nanti jalur pribadi, jangan di sini. Aku mohon bantu aku. Ya, ya. Nggak ada Kita yang ikhtiar bisa bersama. Kita ikhtiar bersama. Ya. Makasih. Ya. Tetap sesuai di sini, dekatkan dirimu pada Allah, ya, dekatkan selama ini yang kamu lakukan, Masya Allah. Ya, dekatkan dirimu pada selalu aku dosa, aku selalu mendekatkan diri sama yang kuasa. Baik, istighfar. Kalau boleh tahu, bagaimana kamu bisa naik di live abang ini? Bagaimana caranya? Kamu udah follow abang belum? Aku ada yang mengarahkan tuh ke sini karena tadi aku naik diturunin lagi, nggak tahu aku lihat apa karena aku loh mas sudah berteman sama abang tapi nggak pernah ingin naik karena aku tadi bingung seharian. Oke, dari malam. kamu sudah follow abang. Sudah dari dulu tapi nggak tahu ya lewatin terus nggak masuk dan seharian tadi pagi mulai bangun tidur mungkin sudah 2 hari ini aku gelisah, aku bingung dengan keadaanku. Mungkin Allah mengarahkan ke sini aku juga nggak tahu karena aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku sudah ke Pak Ustadz, udah habis-habisan aku. Sekarang nggak punya apa-apa lagi sama sekali nggak punya makanya aku bingung. Aku minta petunjuk sama Allah harus kemana lagi dengan duit dada. Aku harus kemana lagi? Aku pusing, aku melamun, aku gak mau kerja, aku melamun. Mungkin Allah ini mengarahkan aku dan menuntun aku untuk ke abang. Aku juga gak tahu, semua gak tahu rencana Allah harus dimana aku pun gak tahu. Allah harus bagaimana dengan apakah pernah PT abang FYP di kamu? Pernah di beranda kamu lewat? Ya pernah. Tapi oh iya aku scroll aja, cuman dulu pernah lihat si abang itu, aku tertarik, cuman ya nggak sampai ingin naik gitu, karena ini kacau banget, kepalaku kacau, aku bingung anak, masa berdua dalam satu rumah janda semua, aku bingung gitu, jadi aku harus menafkahi anakku, di mana caranya, aku bingung, seharian aku nggak pusing toh bang, mungkin Allah ini jalan Allah, aku yakin ini jalan Allah, harus ke sini cari solusi biar tenang hati kamu. Mungkin ini salah satu rencana Allah untuk mengantarkan aku sama abang, minta solusi terbaiknya gimana biar aku agak sedikit tenang. Bisa jadi seperti itu, aku berpikir selalu yang positif sama Allah. Aku gak mau, ini memang ujian hidup aku karena mungkin dulu aku banyak dosa atau gimana, nggak tahu, itu kan rencana Allah kan, aku nggak tahu. Yang penting aku dalam pikir yang jelas Mbak, di sini kita perlu catat satu, kamu dengan abang belum kenal satu, sebenarnya belum kenal satu yang lain. Tidak kenal. Kedua, di sini tidak ada janji-janjian ya, kamu naik di sini tidak ada janji. Ini rencana Allah, mungkin aku scroll abang baru lihat terus naik tadi.
Astagfirullahaladzim. Coba ya, sekali lagi yuk. Orang-orang baik di sini, orang-orang baik di sini, kalian yang memiliki hati yang baik, saudara kita di atas ini lagi mengalami permasalahan batin, permasalahan ruh, ya, tekanan batin, mental bahkan, ya, semuanya boleh dianggap hancur, ya, dari rumah tangga hancur, usaha hancur, dijauhkan sama keluarga, bahkan sama tetangga, ya, bahkan bukan tetangga, dirinya sendiri bahkan tidak tahu, tidak kenal dengan dirinya sendiri, ya. Orang-orang baik di sini, Mbak, kamu tidak sendirian, ya. Ini salah satu shock terapi bahwa kamu tidak sendirian. Kita buktikan kamu tidak sendirian. 2.200 yang menyaksikan di sini, insya Allah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti. Ya, paling tidak mereka sini, saudara-saudara kita ini memberikan dukungan moral untuk kamu. Insya Allah kamu simak, kamu saksikan ya tapingan-tapingan beliau, mereka ini. Mudah-mudahan kamu dikuatkan oleh Allah. Mudah-mudahan hatimu, mentalmu, imanmu dikuatkan oleh Allah, disadarkan bahwa kamu tidak sendirian. 2.300 menyaksikan ini, ikut merasakan ya apa yang kamu rasakan. Terima kasih ya Allah. Yuk, ya, nih ya, dengar ya. Untuk rekan-rekan, semua. Untuk rekan-rekan 2.400 ya, kira-kira berikan masukan yuk yang terbaik untuk saudara kita ini. Yuk, berikan. Kebaikan mereka dibalas oleh Allah. Berikan mereka kebahagiaan dalam dunia dan akhirat ya Allah. Berilah kesehatan bagi mereka yang baik sama aku. Berilah rezeki yang melimpah bagi mereka yang baik sama aku ya Allah. Aku gak mau jadi manusia yang gak bermanfaat. Aku ingin hidup, tapi aku ingin jadi manusia yang bermanfaat. Hanya itu. Kamu fokus dulu, kamu simak itu bagaimana tapingan saudara-saudara kita itu memberikan support dan dukungan pada kamu. Kamu baca dulu itu. Nanti. Tuh, kamu resapin di situ. Kamu resapin itu. Tuh, lihat itu. Tenangkan hati ya, aku tenang. Kamu tidak sendirian ya, kamu harus kuat tuh mendoakan kamu. Ya. Ini ujian, ya aku harus semangat. Aku harus semangat. Terima kasih dukungannya, aku harus semangat. Ada kalian semua bersamaku. Terima kasih. Aku harus semangat untuk menghadapi semua ujian-ujian ini. 2.400 ini yang mensupport kamu ya. Tuh, lihat. Terima kasih saudaraku. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya saudaraku. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Terima kasih ya, semangat. Terima kasih, bismillah, minta doanya selalu ya sobatku semua, saudara-saudaraku semua. Aku minta doanya, semoga dengan doa kalian aku bisa cepat selesai menghadapi semua ujian ini dan kalian dapat imbalan yang berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Diberi kesehatan, rukun rumah tangga kalian semua. Bagi yang belum dapat jodoh, segerakanlah mereka dapat jodoh. Amin ya Allah. Oh, terima kasih ya. Indahnya berbagi ya, indahnya dalam kebersamaan, berangkat dari hati yang tulus, ikhlas dan saling peduli satu dengan yang lain. Masya Allah, ya, Masya Allah. Di zaman saat ini yang saling cuek, nafsi-nafsi, ternyata ya kita di sini bisa saling menguatkan. Insya Allah, Masya Allah. Untuk orang-orang baik semuanya, Masya Allah. Terima kasih saudara-saudaraku, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Terima kasih saudaraku, sobat. Mbak, nanti ambil air 1 gelas, air minum, cepat, air minum.
Nanti kita setelah ini sesi doa ya, doa bersama untuk kita deteksi melacak gangguan-gangguan yang tidak baik di dalam diri kita. Kalian yang ingin konsultasi, ini nomor WA Bang untuk pengobatan ya. Kalau ingin penanganan maksimal gunakan jalur pribadi. Save nomor Abang, siapa nama kalian, dari mana kalian, apa keluhan kalian ya. Mudah-mudahan oke, bisa memberi manfaat. Mbak, mana ayahnya? Kamu oke ya. Dalam hatimu ya. Dalam hatimu sambil salawat ya. Dalam hatimu salawat Nabi. Pejamkan mata, salawat Nabi. Allahumma salli. Oh, oh, Mas. Oh, 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 Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Allahumma Amin amin ya rabbal alamin. Mbak, bismillahirrahmanirrahim, minum airnya 3 tegukan. Tiga tegukan aja Pak, 3 tegukan. Terus istighfar, insya Allah stabil. Mbak, nanti kamu bisa konsultasi di sana ya. Tapi sabar ya, sabar. Abang jujur masih banyak, masih ada beberapa yang belum abang buka itu yang konsultasi ya. Abang tidak ada admin, abang tidak ada asisten. Silakan nanti kamu ke sana. Karena kalau di sini akan terbongkar nanti ya, sangat privasi di dalam dirimu. Ini bukan konsumsi untuk publik ya. Itu Terima terbongkar. kasih, Bang. Kenapa? Ada sesuatu yang nanti kamu mau lepaskan di situ ya. Sampai ke bawah-bawah, ke akar-akarnya itu. Bukan di sini ranahnya, itu jalur pribadi ya. Paham? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saudaraku, bisa balas kalian semua. Terima kasih. Sekarang apa yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan yang support dukung kamu ini? Apa yang kamu sampaikan nih rekan-rekan? Aku terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah mendukung aku dan baik sama aku, pada sobat-sobatku semua. Aku gak bisa balas apa-apa. Semoga kalian semua yang baik sama aku diberi kesehatan, diberi panjang umur. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Yang belum dapat jodoh dipermudah untuk mendapatkan jodoh yang sudah berumah tangga. Semoga rumah tangganya rukun bahagia selama-lamanya. Aku mau jadi manusia yang bermanfaat. Semoga kalian diberi kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan pesan aku, jauhi larangan Allah. Jauhi larangan Allah, saudaraku. Jauhi larangan Allah, saudara-saudaraku. Baik. Mari kita sama-sama berbuat kebaikan karena dunia ini sudah rapuh. Dunia ini sudah rapuh, saudara. Baik. Mari kita di jalan yang benar, perbaiki diri kita ya saudaraku ya. Amin. Ayo kita perbaiki kita, mulai sekarang perbaiki diri kita saudaraku, jauhi larangan Allah. Amin. Baik ya Mbak ya, baik ya. Cukup ya. Cukup. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk kamu ya. Jaga dirimu baik-baik. Dekatkan diri kita kepada Allah. Insyaallah. Tapi ingat, jangan pernah merasa diri kita sudah dekat sama Allah. Itu yang salah. Ya. Terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Dekatkan diri kita kepada Allah, tapi jangan pernah merasa sudah dekat dengan Allah. Itu sombong namanya. Yang seperti itu mudah dimasukin setan, iblis, jin dan sejenisnya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat saudaraku ya. Ambil hikmah.